فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. إخواني الكرام rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang dicurahkannya kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa kembali berkumpul, bisa kembali muwajahah untuk saling bertemu dan untuk mujalasah dalam salah satu majelis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menghasung umatnya untuk kita memakmurkannya. Tidak lain adalah majelis zikir. Majelis zikir yang di situ kita diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir yang di situ kita diingatkan tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Majelis zikir yang kita diingatkan di situ untuk betul-betul bisa menjadi hamba Allah dengan mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan dalam sabdanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Ini keutamaan yang hendaknya senantiasa kita ingat, akhwani fillah. Karena dengan mengingat suatu keutamaan dari suatu amalan akan memberikan faidah pada seorang hamba dengan faidah yang banyak sekali. Yang pertama, akan menaikkan semangat karena dia tahu di sana ada keutamaan, ada fadilah yang besar. Kemudian yang kedua, akan memperkuat ihtisab. Karena beda seorang yang melakukan amalan dalam keadaan dia tahu keutamaan amalan tersebut dengan yang tidak tahu. Yang mengetahui pada dirinya ada harapan untuk bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ihtisab ini akhwani fillah di antara hal yang membedakan tinggi rendahnya nilai suatu amalan antara seseorang dengan orang lain. Terkadang dua orang berjajar dalam satu shaf, gerakannya sama, bacaannya sama, tapi yang satu memiliki ihtisab yang besar pada Allah Subhanahu wa taala, punya harapan yang besar
kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala di sisinya, dan yang satunya dalam keadaan lalai, mengamalkan sekedar kebiasaan. Beda. Mungkin bedanya bisa seperti perbedaan antara bumi dan langit. Dan juga ikhwan, di antara faidah mengetahui amalan yang memiliki suatu keutamaan, ketika dia ada ihtisab, dia tidak akan merasa berat dan akan hilang yang namanya rasa capek, akan hilang yang namanya rasa berat dan kesusahan. Makanya dikatakan oleh para ulama kita, bil ihtisab yadhhabul at'ab. Dengan adanya ihtisab maka akan hilang yang namanya kecapean-kecapean, kepenatan-kepenatan. Sehingga kalau kita lihat para sahabat ikhwan, ketika mereka punya ihtisab yang tinggi, punya rasa harap, punya harapan agar amalan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi simpanannya di akhirat, mereka tidak mengenal lelah dalam beramal. Tidak mengenal lelah. Bahkan pada kisah yang sangat jelas bagaimana susahnya para sahabat ketika itu, yaitu di kisah perang Ahzab. Pada kisah perang Ahzab, ikhwani fillah, kaum muslimin diuji dengan berbagai macam ujian. Ujian batin dan ujian zahir. Ujian batin karena saat itu betul-betul tersebar berita bahwasanya orang-orang musyrikin telah bersekutu dan mereka berkumpul dengan jumlah yang luar biasa besarnya untuk menghanguskan Madinah. Dan mereka telah berkumpul di luar Madinah. Dihembuskan, ditambah lagi orang-orang munafikin dari dalam saf kaum muslimin yang di Madinah mengupayakan untuk menurunkan semangat dan menggembosi kaum muslimin. Ini orang-orang yang terpengaruh akan lemah keyakinannya, lemah semangatnya, ujian batin. Padahal jumlah saat itu sedikit, persenjataan sedikit dibandingkan dengan apa yang dimiliki orang-orang kafir. Kemudian ujian dari sisi zahir jelas, karena saat itu tentunya kaum muslimin harus bersusah payah mencari cara agar kota Madinah tidak diduduki oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah ada usul dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu untuk digali Khandaq. Sehingga mereka menggali Khandaq saat itu dengan penuh semangat, walaupun saat itu ikhwan kondisi makanan sangat sedikit. Bahkan Nabi SAW menggali Khandaq, perut beliau diganjal dengan batu. Sampai-sampai Jabir atau sahabat yang lain melihat Nabi SAW kelihatan lapar sekali. Akhirnya beliau ingin mengundang Rasulullah SAW memberi jamuan makan, makanan yang sebenarnya cukup untuk Rasulullah. Tapi ketika dipanggil Rasulullah SAW memanggil sahabat yang lain, bingung ini, tapi dia yakin Rasulullah tahu. Naam. Dan akhirnya di situ Allah tunjukkan barokah pada makanan yang sedikit, cukup untuk pasukan yang banyak. Cuma intinya saat itu kaum muslimin betul-betul diuji dengan ujian yang berat, capek yang luar biasa kalau dari sisi fisik, juga batin pun dipenuhi kekhawatiran-kekhawatiran. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kecukupan kepada kaum muslimin sehingga tidak perlu mereka berangkat mengangkat senjata. Tidak perlu mereka mengalami luka-luka dalam menghadapi orang-orang kafir saat itu, karena Allah kirim angin dan hawa dingin sehingga orang-orang musyrikin mundur sendiri.
Cuman setelah itu Nabi SAW belum sempat untuk bersih-bersih dari debu-debu Khandaq, debu-debu pasir. Ketika beliau ikut dalam penggalian Khandaq, Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar kaum muslimin menuju ke Bani Quraidah. Nah, belum sempat meletakkan senjata, diperintahkan untuk menuju Bani Quraidah, menggempur mereka. Ini kalau bukan ihtisab yang kuat, mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan keutamaan di sisi Allah, ikhwan, tentunya semua akan merasa capek. Tapi tidak dengan para sahabat. Ketika mereka memiliki rasa harap yang kuat kepada Allah dan iman yang kuat bahwasanya tidak ada sesuatu yang akan disia-siakan dari jerih payah seorang hamba dalam beramal, apalagi di jalan jihad, mereka dengan penuh semangat menuju Bani Quraidah. Makanya ikhwani fillah, perkuat ihtisab pada semua amalan kita. Naam, perbagus niat pada semua amalan kita, karena terkadang kelihatannya remeh amalan tersebut, dengan niatan yang bagus menuju sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, terkadang amalan agung, amalan besar, menuntut ilmu itu amalan besar. Melakukan haji, umrah, amalan besar. Tapi ketika niatannya buruk, akan menjadi hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perkataan para salaf kita, kam min amalin saghirin tu'azzimuhun niyah, wa kam min amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil menjadikan besar niatannya, karena niatannya bagus. Dia mampu menata niat yang baik pada amalan yang kecil. Dan sebaliknya, betapa banyak amalan-amalan yang secara lahiriahnya itu amalan besar, tapi ternyata menjadikan amalan tersebut kecil karena niatannya. Oleh karena itulah ikhwani fillah, perkara niat perkara yang penting untuk senantiasa kita cek, karena hanya diri kita yang mengetahuinya. Diri kita tok yang tahu tentang niatan-niatan kita. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak bisa ditipu. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha tahu. Nah, maka berbagus niatan sehingga apa yang kita upayakan memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi simpanan kita ketika kelak dipanggil untuk menghadap, ketika kita kelak semua dikumpulkan di hari kiamat. Nah, barakallahu fiikum, dan walhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sini untuk mempelajari bimbingan-bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait bagaimana mengupayakan keturunan yang saleh, mengupayakan generasi yang baik untuk tercapainya generasi Islam yang bisa betul-betul diharapkan untuk tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala di masa yang mendatang. Hendaknya kita punya harapan jauh ikhwani fillah. Dan sampai harapan seorang muslim hanya terkait pada dirinya, keluarganya tok. Tapi hendaknya punya harapan jauh ke sana. Kita memiliki anak, kita memiliki keturunan, kita didik dengan sebaik mungkin. Harapannya jauh ke depan untuk mereka bisa menjadi generasi-generasi Islam yang mampu memperjuangkan agama Allah. Kalaulah tidak di anak kita, mungkin di cucu kita, mungkin di buyut kita, seterusnya. Nah, berharap pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim, kalau kita perhatikan bagaimana banyaknya doa beliau demi kebaikan dzurriyyah, dan Allah kabulkan itu. Nah, dan pada pertemuan yang lalu kita mengambil sebab yang ketiga
untuk tercapainya keturunan yang baik, yaitu apa? Sebelum kita lanjutkan, Akh Fuad. Nah, memilih calon pasangan yang baik dari sisi agamanya, memilih istri yang baik dari sisi agamanya. Oleh karena itulah ketika antum semua sudah punya pasangan, sudah pada punya istri, berarti sekarang bagi para ummahat, para akhwat mengupayakan untuk betul-betul menjadi seorang wanita yang salehah, menjadi istri-istri yang baik bagi suaminya. Nah, dan juga menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Karena sungguh di tangan para ummahat suatu amalan yang besar, suatu tanggung jawab yang besar. Di sisi yang lain mereka apabila mampu menunaikan tanggung jawab tersebut, pahala besar pun dijanjikan untuk mereka. Nah, di antara poin pembahasan pada sebab yang ketiga ini, kemarin kita membaca tentang bagaimana upaya Umar radhiyallahu anhu untuk mendapatkan suami yang baik bagi putrinya, yaitu Hafsah. Sekarang kita masuk pada poin pembahasan tambahan ikhwan terkait hal ini, yaitu seputar bagaimana memilihkan pasangan bagi anak-anak kita. Qala jawazu tazwijis sighari lil maslahatil zahirah. Bolehnya menikahkan anak-anak kecil untuk suatu kemaslahatan yang nampak jelas. Dan ini termasuk salah satu syariat agama kita ikhwani fillah yang banyak dijadikan celah oleh orang-orang kufar, dan bahkan kaum muslimin sendiri juga mencelanya. Dianggap sebagai suatu ketetapan yang tidak benar, yaitu tentang menikahkan anak-anak yang masih kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam firman-Nya, "Wallahi ya'isna minal mahidh min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallahi lam yahid." Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang iddah para wanita yang diceraikan. Allah katakan, dan para wanita yang sudah putus asa dari haid di antara istri-istri kalian, jika kalian ragu-ragu, maka iddahnya adalah dengan menghitung 3 bulan. Jadi iddah wanita yang sudah menopause ketika ditinggal mati suaminya atau diceraikan oleh suaminya, maka iddahnya 3 bulan. Kemudian Allah katakan wallahi lam yahidna, dan para wanita yang belum mengalami haid. Menunjukkan ikhwan, wanita yang belum mengalami haid itu yang masih kecil, belum haid. Kok ada keterangan masa iddah bagi mereka, menunjukkan bahwasanya wanita yang belum haid pun boleh untuk dinikah, boleh untuk dinikahi. Baik. Ini terkait akadnya, pernikahannya. Nanti berbeda ikhwan tentang permasalahan digauli. Karena apa? Karena akan kita ketahui bahwasanya akad pernikahan ini tidak melazimkan kemudian di situ langsung diperbolehkan untuk digauli ketika kecil belum haid. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya ini syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Rawal Bukhari an Urwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam khataba Aisyah ila Abi Bakrin faqala lahu Abu Bakrin innama ana akhuk. Faqala anta akhi fi dinillah wa kitabihi wa hiya li halal. Imam Bukhari mengatakan atau meriwayatkan dari Urwah bahwasanya Nabi mengkhitbah, yaitu melamar Aisyah. Melamar Aisyah, yang notabene beliau adalah putri Abu Bakar, teman karib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, selisih dengan Nabi umurnya berapa tahun? 2 tahun. Nabi lebih tua dari Abu Bakar 2 tahun. Makanya ketika Rasulullah SAW wafat umur 63 tahun, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun setelah itu wafat. Pada umur yang sama, 63. Jadi lebih muda. Ini mertuanya lebih muda daripada mantunya. Nah, maka Abu Bakar mengatakan, saya ini adalah saudara Anda. Nah, maka Rasulullah mengatakan, iya, engkau adalah saudaraku secara agama. Nah, saudara fillah dan saudara di atas kitabullah. Akan tapi bukan saudara kandung. Bukan saudara yang kemudian menjadikan anak-anaknya mahram. Maka Nabi katakan, dan Aisyah bagiku halal, yaitu boleh dinikahi. Akhirnya Rasulullah SAW pun menikahi Aisyah radhiyallahu anha. Dan pada pernikahan ini ikhwan terkandung hikmah yang sangat besar. Tidak sebagaimana yang diisukan oleh orang-orang musyrikin, orang-orang orientalis untuk mencela sisi kemuliaan Nabi SAW, bahwasanya Muhammad itu seorang yang cabul, wal'iyadzubillah. Dan ini penghinaan, menodai kehormatan Rasul SAW yang wajib seorang muslim untuk meluruskannya. Nah, dan nanti akan kita ketahui hikmah yang besar di balik pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah dalam kondisi beliau masih muda. Qala wa bawwaba al-Bukhari rahimahullah babu tazwijil yatimah. Liqaulihi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Imam Bukhari membuat bab menikahkan anak perempuan yang yatim, yang masih kecil. Disebut yatim itu kalau belum balik. Jadi tidak ada yang namanya yatim atau yatimah itu sudah sudah balik. Kalau sudah balik, sudah keluar dari keyatiman. Anak yatim itu yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam kondisi saat itu dia belum balik. Kalau sudah balik, maka sudah keluar dari dari istilah yatim. Nah, dari istilah yatim. Nah, di sini menunjukkan bolehnya menikahkan seorang anak perempuan yang masih kecil yang ditinggal oleh ayahnya. Allah katakan, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu. Jika kalian khawatir tidak bisa berbuat adil kepada anak-anak yatim, maka nikahkanlah mereka. Berarti perintah untuk menikahkan anak yatim berarti menikahkan mereka dalam kondisi belum balik, karena Allah masih menyebut mereka sebagai anak yatim. Qala al-Hafidz fil Fath wa fihi dalalatun ala tazwiji al-wali ghairil ab allati dunal bulughi bikaran kanat aw thayyiba. Pada ayat ini terdapat dalil tentang bolehnya wali selain ayah, karena ayahnya sudah sudah meninggal. Nah, ayahnya sudah meninggal, maka yatim ketika ditinggal mati ayahnya, kewalian kan berpindah kepada wali selain ayah. Kakek kah? Atau paman dari pihak ayah. Baik. Nah, di sini boleh. Nah, wali selain ayah tadi menikahkan anak yatim yang ditinggal tersebut, yang di bawah kewaliannya, yang belum mencapai umur balik. Nah, bikran kanat au thayyibah, baik dia itu masih gadis belum pernah menikah, perawan ataupun sudah janda. Lianna haqiqatal yatimah man kana dunal bulugh wala abun laha. Karena hakikat anak yatim itu adalah yang belum mencapai usia balik dalam keadaan dia tidak memiliki ayah. Taib. Waqad adzina fi tazwijiha bi syarti alla yabkhasa min sadaqiha.
Dan Allah telah mengizinkan untuk menikahkan wanita yang kondisinya seperti itu dengan syarat untuk tidak berbuat kezaliman pada maharnya. Karena terkadang para wanita ini dizalimi maharnya oleh para walinya. Karena mahar sebenarnya adalah hak murni bagi si wanita. Tidak ada orang tua memiliki hak untuk mahar putrinya. Saya meminta bagian dari mahar. Tidak. Apalagi pada sebagian orang tua yang zalim, mahar itu diambil total oleh oleh orang tuanya. Dan ini kezaliman. Jadi inti dari paragraf ini jelas, Allah Subhanahu wa taala isyaratkan ketika mengizinkan menikahkan anak-anak yatim, menunjukkan bahwasanya pernikahan mereka itu kondisi masih kecil karena belum balik. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, wa'lam anna Syafi'i wa ashabahu qalu yustahabbu alla yuzawwijal abu wal jaddu al-bikra hatta tablugha. Ketahuilah bahwasanya Imam Syafi'i, demikian pula para sahabat-sahabat beliau dari kalangan pengikut madhab Syafi'i mengatakan disunnahkan, disukai untuk seorang ayah atau kakek tidak menikahkan putri yang masih perawannya sampai dia mencapai usia balik. Ini asalnya memang. Tentunya itu kondisi yang memang memang berlaku, dan orang tua pun merasa nyaman ketika melepas putrinya dalam kondisi sudah memang balik, sudah pantas untuk berpisah dengan orang tuanya dan diserahkan kepada seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya. Wa yasta'dzinuha li'alla yuqi'aha fi asri zuwaji wa hiya karihah, dan juga disukai, disunnahkan di kalangan Syafi'iyah untuk untuk minta izin, minta persetujuan kepada si anak perempuan ini, mau ndak dinikahi, agar tidak menyerumuskan anak perempuan dalam dalam asri zuwaj, yaitu dalam kungkungan ikatan pernikahan dalam keadaan dia ndak suka. Ini penting, terutama bagi orang tua yang memiliki anak-anak perempuan. Jangan sampai dia menikahkan putrinya dalam keadaan sang putri ini dalam keadaan tidak suka sama sekali, sehingga kondisi terpaksa akhirnya ikatan pernikahan itu adalah kungkungan bagi dia yang menyiksa dia. Makanya disunahkan untuk orang tua yasta'dzinuha, minta izin pada dia, minta persetujuannya. Ini di kalangan mazhab Syafi'i asalnya demikian. Dan ini insyaallah juga yang berlaku pada banyak kaum muslimin, demikian keadaannya. Qala wa hadzal ladzi qaluhu la yukhalifu hadits Aisyah radhiyallahu anha, yakni fi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajaha li 6 sinin. Lianna muradahum alla yuzawwijaha qabla al-bulugh. Idza lam takun maslahatun zahiratun yukhafu fautuha fit ta'khir. Dan yang dipilih oleh Imam Syafi'i ini, dikatakan oleh Imam Syafi'i dan mazhab Syafi'iyah secara umum, tidaklah berselisih, tidaklah menentang hadis Aisyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Aisyah masih umur 6 tahun, ya kawan. Nabi menikahi Aisyah dalam keadaan Aisyah masih berumur 6 tahun. Tapi kenapa Imam Syafi'i kok mengatakan yang disukai untuk menikahkan setelah umur balik? Dan tidak ada perselisihan. Bukan berarti Imam Syafi'i menyelisih hadis. Kenapa? Karena maksud dari Imam Syafi'i adalah untuk tidak menikahkan seorang anak perempuan sebelum umur balik apabila tidak ada maslahah yang jelas yang dikhawatirkan terluputkannya ketika diakhirkan pernikahan. Tapi kapan saja ada maslahah yang jelas
dengan disegerakannya menikahkan anak perempuan, maka itulah yang dipilih. Hadits Aisyah radhiyallahu anha, seperti pada hadits Aisyah ini. Tayyib, fa yustahabbu tahsilu dzalika az-zawaj li'anna al-ab ma'murun bi maslahati waladihi fala yufawwituha. Nah, maka disunahkan apabila memang ada masalah besar dengan dinikahkannya saat kecil, diupayakan orang tua untuk apa? Mewujudkan pernikahan tersebut. Kenapa? Karena orang tua itu diperintahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anaknya. Ini tugas orang tua, yaitu mengupayakan mana yang paling bermaslahat bagi sang anak dan tidak membiarkan masalah tersebut luput. Dan tentunya masalah yang paling besar saat itu bagi Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi ingin menikahinya, ya tidak melarangnya. Tidak ada anugerah yang lebih besar daripada menjadi ummul mukminin, menjadi ibunya kaum mukminin, menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang secara otomatis ikhwani fillah itu tazkiyah bagi dia bahwasanya dia wanita yang baik, dan juga secara otomatis menjadi apa? Menjadi sebab dia masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena istri Nabi di dunia adalah istri Nabi kelak di akhirat. Nah, kemudian hikmah yang lain ikhwan dari dinikahinya Aisyah dalam kondisi seperti itu, untuk betul-betul melihat bagaimana kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Aisyah diberi kecerdasan luar biasa. Makanya afqahun nisa, wanita yang paling faqih dari kalangan umat Muhammad dan paling berilmu dari kalangan umat Muhammad, ya Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga dia terdidik sejak kecil dengan pendidikan Nabi. Karena saat itu Nabi sebagai suami dan juga sebagai pendidik beliau. Karena tahu Aisyah masih kecil, ya diberi waktu untuk bermain. Bermain dengan anak-anak yang sebayanya. Sehingga dikisahkan kepada kita bagaimana permainan anak perempuan yang diperbolehkan. Boneka-bonekaan yang bagaimana yang diperbolehkan bagi wanita. Permainan yang bagaimana yang dianjurkan bagi wanita, sampai kepada kita melalui riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk barokah dari dinikahinya beliau dalam kondisi kecil. Beberapa riwayat hadis itu adalah kisah Aisyah ketika kecil sampai kepada kita. Apalagi kemudian setelah besar begitu banyak riwayat-riwayat tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa diriwayatkan oleh orang luar rumah. Dan yang paling banyak meriwayatkan Aisyah. Nah, dan ini masalah yang besar bagi umat, sehingga pernikahan Aisyah radhiyallahu anha dalam kondisi masih muda saat itu bukan semata-mata karena Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian seorang yang memiliki syahwat yang salah dan seterusnya, wal'iyadzubillah, tapi demi maslahat yang terkandung padanya dari kemaslahatan ilm, juga kemaslahatan din, kemaslahatan agama. Sehingga kita pun merasakan bagaimana ilmu yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sampai ke kita. Kemudian juga dipilihkannya kondisi keterpautan umur yang jauh itu, ikhwan. Keterpautan yang jauh antara Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah. Sehingga setelah Rasul wafat, Aisyah masih hidup lama mengajari kaum muslimin, mengajari muslimah ilmu. Ini juga masalah yang besar. Karena tentunya ketika Rasulullah masih hidup, Aisyah mengajari manusia waktunya sedikit karena sudah cukup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika telah wafat, beliau menjadi muallimah, menjadi pengajar bagi para ummahat. Sampai kepada kita hadis-hadis yang terkadang tidak kita dapati kecuali dari jalur Aisyah radhiyallahu anha. Baik.
Kemudian terkait dengan pernikahan beliau di umur 6 tahun tadi. Sebagaimana kita sebutkan di depan bahwasanya Nabi tidak menggaulinya serta-merta ketika Aisyah masih berumur kecil, berumur 6 tahun tersebut. Tapi beliau menggaulinya setelah memang betul-betul siap. Ya, setelah berumur 9 tahun, dan tentunya wanita ikhwan berbeda-beda pertumbuhannya. Berbeda-beda pertumbuhannya dari sisi kematangan, dari sisi kecerdasan, juga hal-hal yang lain. Dikatakan oleh pengarang di sini, wa amma 'anid dukhuli biha faqad qala Nawawi radhiyallahu rahimahullahu taala. Qala Malik wa Syafi'i wa Abu Hanifah, haddu dzalika an tutiqal jima' wa yakhtalifu dzalika bi ikhtilafihin wa la yutbatu bi sinnin wa hadha huwa sahih. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, dari jumhur dari a'immah arba'ah, menegaskan bahwasanya batasan untuk seorang menggaulinya ketika menikahi wanita yang masih kecil, yaitu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan kondisi wanita. Tidak bisa ditetapkan dengan umur tertentu, tapi sesuai dengan kondisi wanita tersebut dan kemampuannya. Dan inilah pendapat yang sahih. Dan perlu diketahui bahwasanya bolehnya menikahi wanita kecil ini ijma', tidak ada yang menyelisihi. Sehingga kalau datang umat belakangan yang mengaku muslim sebagai cendekiawan muslim kemudian mencela syariat ini, maka sungguh dia telah mencela perkara yang telah disepakati oleh para ulama terdahulu. Ibnu Battal mengatakan yajuzu tazwijus shaghirati bil kabiri ijma'an walau kanat fil mahdi. Boleh untuk menikahkan wanita yang masih kecil dengan seorang yang laki-laki yang sudah dewasa secara ijma', walaupun masih di ayunan, ya kawan. Masih bayi, masih di ayunan, sudah dipesan ini untuk misalnya. Ini secara syar'i boleh saja. Taib. Cuman lakin la yumakkanu minha hatta tasluha lil wat'i. Tapi tidak boleh si suami ini diberi kesempatan untuk untuk menggaulinya sampai memang sudah kuat untuk digauli. Cuman karena karena lemahnya agama, ikhwan, pada kebanyakan laki-laki pada masa ini, keadaannya sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Lebih bagus untuk menunggu sampai betul-betul dewasa, betul-betul matang, karena biasanya tidak sabaran. Ya, biasanya tidak sabaran. Akhirnya nanti terjatuh dalam dalam kezaliman dan seterusnya. Baik. Apalagi di negeri kita, ikhwan, dengan adanya aturan pembatasan umur dan seterusnya, malah kalau mau menikahi yang kecil di bawah umur akan repot sendiri. Bahkan bisa-bisa dia bukannya nikah bahagia tapi bisa dipenjara. Ketika ada anggota keluarganya yang lapor bahwasanya ini masih belum umur di bawah 17 tahun, atau sekarang batasannya berapa? 19. Di bawah 19 tahun sudah dinikahi, dilaporkan ada yang tidak terima, bisa dituntut. Makanya cari aman, cari yang nyaman. Karena yang diinginkan dalam suatu pernikahan adalah sakinah, ketenangan. Ketenangan. Baik. Maka ini juga penting, mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar betul-betul diwujudkan pada keluarganya keluarga yang sakinah. Menenangkan kita, kawan. Laki-laki pun menjadi tenang, tidak lagi pikirannya ke sana kemari, karena sudah ada yang menjadi tambatan dia di rumah. Demikian pula bisa tenang dalam ibadah dan seterusnya. Baik.
Qultu wa hakadha as-sabi qala Ibnu al-Mundhir rahimahullahu taala wa ajma'u anna nikahal abi ibnahu shaghir jaiz. Ini penukilan ijma' yang lain bahwasanya ijma' boleh menikahkan anak laki-laki yang masih kecil. Ini boleh. Qala wala yu'tabaru talaqus shaghir 'ala sahih qalahu al-'allamah Ibnu Utsaimin fi syarhihi 'ala al-bulugh. Sebagai faedah juga seandainya ada anak kecil yang dinikahkan oleh orang tuanya, kemudian si anak kecil ini kemudian marahan, kemudian menceraikan, aku ceraikan. Nah, kamu misalnya. Ini tidak dianggap. Kenapa? Karena belum balik. Cuman yang demikian rentan karena mereka belum memiliki pemikiran yang bagus, belum tingkatan rasyid, yaitu belum tahu kemaslahatannya. Maka seyogianya dalam mengamalkan ketika tidak ada masalah yang besar yang diharapkan, ya sebagaimana ditegaskan oleh Imam Syafi'i di depan. Tidak menikahkan kecuali sudah mencapai umur baligh dan betul-betul dimintai izin dan mengupayakan hal-hal yang memang tidak membuat kesulitan sendiri dari sisi muamalah dalam kepemerintahan dan seterusnya. Baik. Tapi dengan catatan tadi tidak membenci sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Kita katakan boleh, tapi seorang wali, orang tua akhwan tentunya memilih mana yang lebih menenangkan bagi putra-putrinya dan lebih mudah bagi perkara-perkara mereka nantinya. Baik. Kemudian fasal berikutnya, ma yutlabul waladu li ajlih. Terkait pembahasan masih berkaitan dengan pemilihan pasangan. Di antara hikmah akhwan juga yang hendaknya senantiasa diingat dan diwujudkan yaitu yaitu niatan untuk tercapai anak keturunan dengannya, yaitu dengan adanya pernikahan. Qala ta'ala wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di antara nikmat yang diberikan kepada Bani Israel yaitu tatkala Allah Subhanahu wa taala jadikan Bani Israel itu umat yang besar. Jadi besarnya umat, akhwan, banyaknya umat itu merupakan nikmat. Baik. Wa qala ta'ala wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati aqira fahab li min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali ya'qub waj'alhu rabbi radhiya. Sungguhnya aku sangat takut, sangat khawatir. Tentang Tentang orang-orang yang aku tinggalkan setelahku. Setelah kematiannya, padahal istriku ini seorang wanita yang sudah aqirah, sudah menopause, sudah tidak bisa memberi keturunan. Tapi tetap Nabi Zakaria khanifillah memohon pada Allah karena tahu Allah Subhanahu wa taala zat yang maha luas karunia-Nya. Fahabli min ladunka waliya, ya Allah, anugerahkan kepadaku dari sisimu keturunan yang akan mewarisiku. Yang akan mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Dan jadikan dia itu wahai Rabbku sebagai hamba yang diridhai, radhiya ya mardiyah. Di sini doa Nabi Zakaria, akhwan, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keturunan kepada beliau agar bisa mewarisi ilmu, mewarisi kemuliaan keluarga Yakub. Yang mereka Mereka adalah Bani Israel. Imam As-Sa'di mengatakan, "Fatalabuhu lil walad laisa lil maslahati dunyawiyah wa innama qasduhu maslahatud din wal khaufu min dhaya'ih."
Sehingga di sini permintaan Nabi Zakaria untuk diberi anak keturunan bukan untuk kemaslahatan dunia toh. Beliau meminta keturunan bukan karena permasalahan dunia, karena nanti khawatir aku tua tidak ada yang merawat. Ini masalah dunia. Khawatir aku nanti ini dan itu dari hal-hal duniawi. Tidak perlu khawatir ketika kita hidup ikhwani fillah dari hal-hal demikian, karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Tapi yang diinginkan oleh Nabi Zakaria di sini yaitu apa? Berhubungan dengan perkara din. Beliau khawatir tidak punya penerus yang meneruskan ilmu. Maka hanyalah tujuan beliau demi kemaslahatan agama dan khawatir dari apa? Dari hilangnya pewaris agama ini. Kenapa? Karena seorang nabi tentunya berharap memiliki keturunan yang mewarisi ilmu dari beliau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala karuniakan Yahya. Putra Zakaria yang diangkat menjadi nabi, diberi hikmah dalam usia kecil. Yang belum pernah sebelum itu ada yang dinamakan Yahya. Sebagaimana dalam ayat di surat Maryam, lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wa qala rahimahullah wa kana baituhu minal buyutil masyhura fid din wa ma'dinir risalah wa madannatil khair. Dan adalah keluarga beliau termasuk keluarga-keluarga yang masyhur dengan agama dan sumber risalah. Keluarga Yakub. Dan merupakan apa? Sumber kebaikan di situ, sehingga fada'allaha an yarzuqahu waladan yaqumu bid-dini ba'dah. Berdoa memohon pada Allah agar dikaruniai anak yang bisa menegakkan agama setelah wafatnya beliau. Wa qala wal walayatu huna walayatud din wa mirathun nubuwati wal ilmi wal amal. Dan walayah kewalian di sini, wa inni khiftul mawaliya mi warai, yaitu apa? Berkaitan dengan walayatuddin dan pewarisan kenabian serta ilmu dan amal. Ini khawatir nanti tidak ada yang mewarisi ilmu, tidak ada yang meneruskan perjuangan dalam membela agama ini. Padahal istrinya sudah tua renta. Maka betul-betul memelas kepada Allah agar diberi karunia putra. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun karuniakan kepada beliau Yahya. Sampai-sampai Nabi Zakaria terheran-heran tidak percaya. Bagaimana aku bisa mendapatkan putra padahal aku sudah tua renta, istriku pun juga sudah tua renta. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan keyakinan dengan diberi tanda engkau tidak akan bisa bicara selama 3 hari. Itu bukti kalau betul-betul engkau akan diberi anak. Baik. Jadi mengharapkan keturunan ikhwani fillah merupakan niatan yang agung dalam pernikahan. Tapi tadi jangan sampai niatannya cuman seputar yang penting punya anak, jangan. Tapi niatannya punya anak, punya keturunan untuk bisa memperjuangkan apa yang kita yakini ini. Apa yang kita anut dari manhaj yang hak ini tentunya butuh penerus. Kita mencari teman dari orang-orang luar, ikhwan, sulit. Sulit untuk mengenalkan sunnah. Maka dari anak kita tentunya yang kita harapkan menjadi penerus kita. Juga di antara yang menunjukkan tingginya niatan seperti ini, ikhwan fillah, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abi Hurairah tentang kisah Nabi Sulaiman. Qala Sulaiman ibnu Dawud la atufanna al-lailah bi mi'ati mar'ah talidu kullu mar'atin hulaman yuqatilu fi sabilillah. Nabiullah Sulaiman ibnu Dawud mengatakan, sungguh aku akan akan mendatangi pada malam hari ini 100 istri. Karena saat itu Nabi Sulaiman seorang raja juga seorang nabi. Dan dibolehkan saat itu beliau memiliki
memiliki istri-istri, tidak ada batasan dalam syariat beliau. Dan kemungkinan ini istri ataukah budak, wallahu taala alam, yang penting wanita-wanita yang halal bagi beliau untuk digauli. Dan beliau bertekad akan saat itu mendatangi 100 wanita yang halal bagi beliau dengan niatan untuk bisa melahirkan masing-masing wanita itu anak laki-laki yang akan berjuang di jalan Allah. Niatan bagus. Nah, jadi 100 keluar 100, sudah dapat 100 tentara ini. Ya, dapat 100 tentara. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan pada Nabi Sulaiman untuk semalam mendatangi 100 perempuan. Nah, faqala lahul malak, dan malaikat mengingatkan, "Qul insyaallah." Katakan insyaallah. Falam yakul, tapi qadarullah Nabi Sulaiman tidak ingat untuk mengatakan insyaallah. Punya niatan bagus tapi tidak mengatakan insyaallah. Wa nasiya, beliau lupa untuk mengatakan insyaallah. Fatafa bihin, hanya beliau gauli 100 wanita tersebut. Walam talid minhunna illa mar'atun nisfa insan. Tapi karena tidak mengatakan insyaallah, Allah tidak kabulkan niatannya. Sehingga tidak melahirkan dari wanita-wanita yang jumlahnya 100 tadi, kecuali satu wanita saja, itu pun melahirkan nisfa insan, setengah manusia. Dalam artian, maksud nisfa insan ini bukan setengah jin, setengah manusia, bukan sebagaimana kisah-kisah yang tidak jelas. Maksudnya setengah manusia adalah manusia yang tidak sempurna, cacat. Tidak sempurna, tidak bisa berjuang di jalan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahnath wa kana arja li hajatih." Seandainya beliau mengatakan insyaallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentu beliau tidak akan mengingkari janjinya, dalam artian Allah akan kabulkan apa yang beliau harapkan. Maka di sini juga faedah penting, akhwan. Siapapun itu dari kita, ketika punya niatan, punya tekad, punya keinginan, jangan lupa mengucapkan insyaallah. Kalimat ini penting. Karena Nabi Sulaiman hanya satu saja sebabnya, lupa mengucapkan insyaallah, jadi gagal untuk mendapatkan 100 anak. Naam. Padahal seandainya mengucapkan insyaallah, naam, Allah Subhanahu wa taala akan kabulkan. Makanya kalimat insyaallah sangat penting. Dan ketika saudara kita lupa misalnya mengucapkan besok aku akan demikian-demikian, kita yang dengar kok dia lupa mengucapkan insyaallah, tegur. Katakan insyaallah. Nah, Allah telah katakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan aku akan melakukan sesuatu besok kecuali engkau mengucapkan insyaallah. Ya. Kecuali kalau Allah menghendaki, maksudnya kita ucapkan insyaallah. Qala wa rawa Abu Dawud wan Nasa'i an Maqil bin Yasar 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukatsirun bikumul anbiya yaumal qiyamah. Juga dalil yang lain Nabi katakan, nikahilah wanita-wanita yang penyayang, wanita-wanita yang walud, yaitu yang banyak anaknya, karena sungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian di sisi para anbiya di hari kiamat kelak. Wa fi hadzal hadits wa ghairihi anna iktsaran nasl min maqasidis syari'ati fala yaltafit ila du'ati tahdidin nasl. Maka pada hadis ini dan yang lainnya terdapat dorongan untuk memperbanyak keturunan, dan itu termasuk dari tujuan syariat, akhwan. Maka tidak usah menoleh kepada para dai-dai, para juru penyuluh-penyuluh yang menginginkan untuk membatasi keturunan. 2 anak cukup, boleh, enggak usah ditambah. Nah, taib, ini enggak usah kita pedulikan. Kenapa? Karena tujuan syariat kita adalah agar umat Muhammad banyak. Taib, umat Muhammad banyak. Orang-orang kafir mereka berusaha memperbanyak jumlahnya. Nah, maka ketika kita yang mengetahui agama kok kemudian membatasi anak keturunan kita,
Maka itu keliru. Hendaknya di antara tujuan ini kita wujudkan. Baik. Qala wa yutlabul waladu lil i'anati 'alal a'mali wa 'ala taqaddumil a'mal. Juga di antara niatan yang disyariatkan adalah apa? Diinginkan anak untuk nantinya membantu pekerjaan orang tua, boleh. Tapi ini niatan-niatan duniawi, tidak mengapa. Cuman sesuatu yang syar'i. Dan juga apa? Ketika nanti sudah tua bisa merawatnya. Naam. Sebagaimana dalam kisah Nabi Ibrahim, falamma balagha ma'ahu sa'ya. Ketika Nabi Ismail telah apa? Bisa membantu orang tuanya, ternyata Allah uji untuk apa? Menyembelih Ismail. Ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan anak ya tadi ketika sudah mulai mampu, sudah berakal, mulai dilatih untuk membantu orang tua. Ini juga penting, kawan. Orang tua jangan sampai membiarkan anaknya itu dalam artian dimanja sama sekali sehingga tidak tahu untuk pekerjaan rumah. Misalnya anak perempuan, ya biasakan untuk dia kerja. Pekerjaan-pekerjaan di rumah, mencuci piring, mencuci baju dan seterusnya. Ini metode pendidikan. Bukan kemudian anakku yang penting selama ibu masih apa? Masih kuat, saya berniat untuk menjadi apa? Melayani anakku sebisa mungkin. Ini keliru. Akhirnya nanti anak tumbuh tidak tahu pekerjaan. Karena ini juga pendidikan. Pendidikan. Tapi bersih-bersih. Hal-hal yang ringan sehingga mereka terbiasa untuk melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan apa? Dengan otomatis. Kenapa? Karena itu juga sebagai upaya mendidik, ikhwan. Bukan berarti maknanya kita dorong mereka untuk belajar, menghafal, kemudian sama sekali tidak diarahkan untuk hal-hal yang lain. Karena pendidikan itu banyak aspek yang harus kita ajarkan. Termasuk bagi anak-anak diajari untuk dia menjadi anak-anak yang bisa bantu orang tuanya. Hal-hal yang mungkin ringan sepele, ambilkan ini nak, ambilkan itu nak, buang ini nak, saya bersihkan ini. Itu ketika saat ini kok belum bisa, anaknya masih ini. Bagaimana caranya nanti bisa terwujud itu? Ini. Sehingga di situ orang tua akan melihat bagaimana pencapaian dari pendidikan yang telah ditanamkan tersebut. Mencuci baju kalau sudah mulai besar, suruh mencuci baju sendiri. Walaupun di rumah. Sehingga Sehingga punya tanggung jawab. Ini pendidikan kan untuk melatih tanggung jawab dia. Dan seterusnya, kawan. Kalau diniati semuanya adalah untuk mendidik, bernilai pahala juga. Jadi jangan sampai tadi orang tua selama anaknya masih bersama, tinggal dengan orang tuanya, sudah orang tua ingin khidmah, betul-betul khidmah pada anaknya. Sehingga anak dibiarkan begitu saja, tidak dididik pada hal-hal yang bermanfaat dari sisi ketanggapan dalam pekerjaan-pekerjaan tadi. Ini keliru. Sehingga keluar dari rumah tidak tahu apa-apa. Tapi diharapkan anak-anak keluar dari rumah terampil, memiliki berbagai macam kesikapan dan ketanggapan pada hal-hal yang bermanfaat. Baik. Kemudian disebutkan di sini dua ayat yang sangat jelas, akhwani fillah, terkait dengan doa Nabi Allah Ibrahim ketika beliau membangun Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah berdua bersama dengan putranya. Ini di antara tujuannya adalah agar bisa dengan anak-anak gotong royong, anak-anak bisa membantu pekerjaan orang tuanya. Baik. Juga pada ayat yang terakhir yang disebutkan pada poin ini, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ketika di masa tuanya mereka bisa merawat. Baik. Barakallahu fikum. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah karuniakan kepada kita keturunan yang saleh, keturunan yang bisa menjadi generasi yang
memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan generasi yang hanya memperjuangkan kepentingan dunianya saja, tapi generasi yang betul-betul bisa memperjuangkan agama Allah dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Naktahi bihadza. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.